merayakan tahun baru. Benar? Benar? Pasti selalu di benak kita itu lahir apa hukum merayakan tahun baru. Saya ceritakan sedikit sejarah tahun baru. Tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi awal mulanya itu diciptakan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah dengan rahman dan rahimnya, dengan maha pengasih dan maha penyayangnya, masih menolong kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini, masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa merasa dengan baik, masih bisa berbuat ibadah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas seluruh rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, wajiblah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan setidaknya alhamdulillahirabbil alamin. Lalu marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bibir kita ini, mulut kita ini disertai dengan hati yang tulus mengingat perjuangan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dengan seluruh daya dan upaya, jiwa, harta raganya ia korbankan untuk kita. Maka atas segala budi baik pekertinya, atas segala pengorbanannya, marilah senantiasa kita mengucapkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwa malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, itu setiap hari datang menghampiri kita lebih dari 70 kali setiap hari, Pak. Malaikat Israil menziarahi kita manusia setiap hari itu lebih dari 70 kali. Ketika malaikat Israil datang kepada kita, ia berkata kepada Allah, "Wahai Allah, apakah sekarang saatnya saya akan mencabut nyawa hamba-Mu ini?" Bayangkan, Pak, kalau seandainya saat itu kita berbuat maksiat, malaikat Israil langsung mencabut nyawanya tanpa bertanya kepada Allah, apa jadinya kita? Mungkin
yang Rahman dan Rahimnya, pengasih dan penyayangnya, berkata kepada malaikat, wahai malaikat, jangan, tunggu dulu. Sesungguhnya aku masih ingin melihat hamba-hambaku datang memohon ampun kepadaku. Sesungguhnya aku masih ingin melihat hamba-hambaku sujud datang lalu menangis di hadapanku, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu alasan Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai detik ini, memberikan kita hidup sampai waktu ini, saat ini, Allah ingin kita bermuhasabah diri, memohon ampun kepada Allah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, baik ibadahnya, baik bermuamalah kepada para tetangga, sehandai taulan keluarga, baik dalam segala hal. Allah masih ingin kita bersimpuh, duduk di sajadah, meneteskan air mata, menadahkan tangan, wahai Allah ya Rabb, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Banyak dosa lagi. Kalau kita kena menetes air mata, coba kita bangun tengah malam, hamparkan sajadah, ambil wudu, kita kenang-kenang dosa-dosa kita yang lalu. Bagaimana jadinya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa kita dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tak ada harapan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita gunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita tergolong hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayahanda, ibunda, orang tua kami, abang, kakak yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kita ini, mudah-mudahan diampuni Allah dosa-dosa kita. Amin. Dipanjangkan umur taat ibadah kita. Amin. Diberikan kita senantiasa kesehatan selalu. Amin. Diangkat segala penyakit kita. Amin. Diberikan kita kelapangan dalam setiap kesusahan kita. Amin. Dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dijadikan anak keturunan kita anak yang soleh solehah. Amin. Yang dijadikan anak-anak kita anak yang hafizah. Amin. Yang berbakti kepada orang tua, taat beribadah kepada agama, taat kepada nusa dan bangsa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan pergi memakan bakmi. Bakmi dimakan memakai kuah. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seminggu yang lalu saya ditelepon untuk mengisi ceramah kultum habis sholat subuh. Ya Pak, Bu, di masjid kita ini. Tapi rupa-rupanya hujan deras. Jadi Tu Bagus nelpon saya tak bisa hadir. Saya bilang saya punya hutang satu karena kemarin tak hadir. Sampaikan kepada pengurus ayahanda, Bapak, Pak Tu Bagus, sampaikan kepada pengurus, insya Allah kalau diatur lagi saya hadir. Saya akan tunaikan hutang-hutang saya, akan saya bayar hutang saya, dan alhamdulillah ternyata diberi kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin juga dipesankan karena hari ini Jumat Mubarak, Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan juga merupakan hari terakhir di dalam penanggalan Masehi, tahun Masehi. Saya kemarin dititipkan untuk mengisi tausiah sekitar tahun baru. Ya Pak ya. Mengisi tausiah. Tausiah itu bermakna mengulang kembali, mengingatkan kembali, mengulang-ulang kembali, mengingatkan kembali. Mohon maaf ayahanda, ibunda sebelumnya kalau nanti ada dalam penyampaian saya yang keliru, tolong nanti di belakang diluruskan. Ya, Ananda adalah orang yang fakir ilmu, fakir adab, fakir ibadah. Tidak lebih baik daripada ayahanda dan ibunda semuanya.
tak lebih baik dari abang-abang semuanya. Cuman karena diberikan amanah dan kesempatan hari ini, mudah-mudahan sedaya upaya saya berdasarkan pelajaran dan ilmu yang pernah saya pelajari di madrasah dulu ketika kuliah di UIN, apa yang bisa saya sampaikan, insya Allah saya akan sampaikan dengan sebaik mungkin. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa dulu rasa-rasanya masih di bayangan, di pelupuk mata kita, perasaan kita masih baru remaja. Benar Pak? Perasaan baru rasanya kemarin kita ini berumah tangga. Ya. Perasaan baru kemarin kita rasanya punya anak satu. Perasaannya baru kemarin kita punya anak dua. Perasaan baru kemarin anak kita beranjak remaja, dewasa, bersuami, menikah, beristri. Sekarang sudah di senja-senja umur kita, tak terasa uban sudah menabur. Ya, tak terasa tenaga sudah mulai berkurang. Tak terasa penglihatan sudah mulai tak jelas lagi. Tak terasa kaki sudah lemah melangkah dan lain sebagainya. Begitu cepat waktu ini berlalu. Ya, detik berganti berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi tahun, tahun berganti dan berganti dan berganti. Tak terasa semakin dekat langkah kita menuju kematian. Pak, sejatinya pada hakikatnya semakin bertambah umur kita, berganti tahun, berganti bulan, berganti jam, detik dan sebagainya, bukanlah memperpanjang umur kita, tapi melainkan semakin dekat kita, jenazah kita dihantarkan oleh saudara-saudara kita di pintu kubur. Maka hari ini, hari terakhir di bulan Penanggalan Masehi, harusnya bagi kita orang Islam, ini adalah menjadi momen yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Bukan merayakan dengan kembang api, bukan merayakan dengan trompet, bukan merayakan dengan hura-hura, bukan merayakan dengan lagu bunyi putar musik di sana dan sini, tapi ialah kita jadikan momen kita ini ialah untuk bermuhasabah diri. Bagaimana perjalanan hidup kita yang lalu, Pak? Bagaimana perjalanan kita yang lalu? Banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Inilah momennya kita diberikan kesempatan untuk mengingat bahwa saya masih jauh dari kata baik, kami masih jauh dari kata mulia, kami masih jauh dari kata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah jarang datang ke masjid, salat subuh jarang datang ke masjid, berharap mendapatkan surganya Allah. Bagaimana bisa, Pak? Tak cukup kita, ya? Tak cukup rasanya, Pak. Sedangkan Nabi Muhammad maksum, dijanji Allah dia masuk surga, masih beristighfar minimal 100 kali setiap hari. Bukan menandakan Nabi Muhammad pernah melakukan dosa, tidak, tapi menandakan itulah kita manusia, kadang-kadang mudah lalai dan lupa. Inilah gunanya pentingnya di momen ini kita hadir di masjid, kita buat majelis taklim untuk mengingat bermuhasabah diri. Kalau kita ulik sedikit, saya mau sampaikan sejarah. Nanti bapak dan ibu atau saudara-saudara semua silahkanlah ambil hukum tahun baru ini. Karena pasti pertanyaannya, apa hukum merayakan tahun baru? Benar? Benar? Pasti selalu di benak kita itu lahir, apa hukum merayakan tahun baru? Saya ceritakan sedikit sejarah tahun baru. Tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi awal mulanya itu diciptakan atau dilakukan oleh seorang biarawan Katolik, biarawan Kristiani pada masa kerajaan Romawi kuno. Namanya ialah Dionysius Exiguus. Dionysius Exiguus ini adalah biarawan Katolik pada zaman kerajaan Romawi. Dia membuat penanggalan Masehi ini dengan sebutan nama. Dulu sebelum ada namanya, dengan sebutan nama Anno Domini. Anno Domini ini itu dalam bahasa Romawinya berarti tahun Tuhan kita. Siapa Tuhan bangsa Romawi? Siapa Tuhannya? Ialah Yesus Kristus.
Jadi awal mula tahun Masehi ini dinamakan dengan nama Anno Domini. Namanya itu adalah tahun Tuhan Yesus Kristus. Itu sejarahnya. Nanti silahkanlah ambil kalau kita apa yang membuat ini penanggalannya haram. Ya, saya tidak berani bilang haram secara mutlak, Pak. Tapi nanti ambil aja karena ada asbab-asbab yang akan membuat itu haram. Ya, ada asbab-asbabnya. Makanya dalam agama Islam ini ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Ya, ada asbab-asbabnya. Jadi dari sejarah itu dulu awal mulanya bulan Masehi ini cuma 10 bulan, Pak. Nama bulan yang pertama Martius, bulan Maret. Ya, nama bulan kedua Aprilius, mengenang musim semi. Ya, bulan April. Bulan yang ketiga nama bulannya adalah Meius, menyembah dewa-dewa Maya. Ya, bulan keempat Junius, menyembah dewa-dewa Junos. Karena masa Romawi ini banyak dewanya. Ya, bulan yang kelima Quintrilis namanya, kelima dalam bahasa Romawinya. Bulan yang keenam, ya, Sextrilis, 6. Yang 7 September, Oktober, November, Desember, cuma 10 bulan. Karena masa itu dikaji bulan masih kurang 60 hari lagi. Maka diambillah 2 bulan 60 hari ini dibagi 2 menjadi 2 bulan. Diambil bulan yang pertama oleh Raja Julius Caesar, dibuatlah namanya dengan nama Januarius karena orang Romawi itu Yus saja. Ya, Januarius. Apa makna Januarius itu? Menyembah dewa Janus. Dewa Janus itu dalam bangsa Romawi, Pak, 2 mukanya. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Menghadap belakang itu bermakna mengenang masa lalu, melihat masa lalu. Ya, makna memandang ke depan itu memandang masa depan. Karena sudah ada Januarius dan Julius Caesar, ada lagi Kaisar Agustus yang juga tidak kalah penting saat itu, dibuatlah jadi digeser Quintrilis, Sextrilis ini karena ada Januari, Februari, ya, Februarius, ya, dewa Febria, dewa kasih sayang. Jadi bulan pertama dewa Janus, Januari, mukanya berdua. Yang Februari itu nama dikasihlah dengan nama bulan Februarius. Februarius ini ada menyembah dewa Febria. Dewa Febria dalam kerajaan Romawi adalah dewa kasih sayang. Makanya orang Romawi, Pak, membuat bulan Februari itu bulan Valentine's Day, bulan kasih sayang. Itu sejarah awal bulan. Diperbaiki, dinamakan dengan penanggalan tanggal tahun Julian, ditanggal lagi dengan tahun, disebarkan ke seluruh Indonesia. Yang terakhir oleh instruksi Paulus disebarkan ke seluruh dunia, jadilah penanggalan secara sempurna dengan tahun Gregorian kalau tak salah. Ya, itu sejarahnya. Nah, apakah kita tidak boleh memakai buatan orang non-muslim, orang muslim? Pertanyaannya sekarang, apakah orang Islam ini tidak boleh memakai buatan non-muslim? Boleh, Pak. Boleh. HP banyak buatan bukan orang muslim, Pak. Mikrofon bukan buatan orang muslim. Ya. Apalagi mobil dan lain sebagainya banyak buatan orang muslim. Boleh enggak kita pakai? Boleh. Asalkan jangan sampai merusak akidah, keyakinan dan keimanan. Yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, kenapa tahun baru ini tidak diperbolehkan dalam Islam kita merayakannya sebagai orang Islam? Ya, kenapa tidak boleh? Karena dalam perjalanan perayaannya itu mengandung unsur-unsur yang mengeluarkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharamkan itu. Karena coba lihatlah, belum lagi malam tahun baru, sore itu, Pak, anak muda-mudi kita itu sudah jalan sama pasangannya. Padahal belum menikah, benar tak? Kita selaku orang tua kadang, mohon maaf zaman sekarang ini, karena juga mengikuti kehendak anak, karena juga mengikuti zaman dengan landasan dengan dalih zamannya sudah modern, milenial, ada laki-laki datang menjemput anak kita, Pak, izin, saya mau bawa anaknya jalan tahun baru. Kemana, nak? Lihat-lihat bulan saja. Awal-awalnya lihat bulan, pulang-pulang tak datang bulan lagi.
Itulah yang dilarang. Muda-mudi datang berboncengan, bukan mahram, jalan ke sana ke sini, akhirnya apa? Sampai subuh, pulang subuh, tak sholat subuh. Itulah yang membuat haramnya. Makanya hati-hati sih. Apalagi banyak hal-hal meniup trompet. Itu bukan budaya kita. Itu budaya orang kafir yang merayakan tahun baru itu, meniup trompet ke sana kemari. Makanya lan tarda anka yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum kita mengikuti jejak mereka. Bagaimana? Dengan budaya. Memperingati tahun baru, disuruhlah kita memperingati tahun baru itu dengan bermegah-megah, dengan hedonisme, dengan hura-hura, pergi ke sana kemari, yang bukan mahram bawa yang bukan mahramnya, ya, yang bukan suami istri bawa anak orang, anak gadis orang, yang anak gadis sama dengan anak bujang orang, pergi ke sana kemari. Mohon maaf, tidak, ini bukan rahasia umum Pak. Begitu banyak, coba cek, ya Pak, coba cek Pak. Tahun baru ini Pak, berapa banyak seminggu sebelum tahun baru itu hotel-hotel penuh di booking. Hotel-hotel penuh Pak, di booking oleh muda-mudi yang bukan pasangan suami istri. Itu tidak rahasia umum lagi Pak. Itulah yang membawakan haram. Makanya ulama mengatakan kepada kita, jahiliyahnya dulu, orang kafir Quraisy itu jahiliyahnya. Mereka hanya ketika Nabi Muhammad sholat hanya menaruh kotoran di depannya, ya, hanya melempar dengan kotoran, dengan meludahi. Tapi zaman sekarang Pak, kita orang Muslim mengikuti budaya orang yang bukan Muslim, sama dengan sudah melempar kotoran itu, bukan menaruh di sajadah lagi Pak, tapi sudah melempar kotoran itu di hadapan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat ini diharamkan. Makanya hati-hati sekali. Asbab kenapa kita tidak boleh memperingati tahun baru ini? Karena semuanya itu akan membawa kefasikan Pak. Membawa apa itu fasik? Fasik itu ialah mengeluarkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tak mengeluarkan kita taat kepada Allah? Itu yang saya bilang tadi. Jalan malam-malam sampai subuh tak sholat, begitar bakar ayam, ya, bakar ayam, karaoke sama-sama. Akhirnya pulang, orang azan pulang, bukan pulang ke masjid. Kalau bahasa Pekanbarunya lalok, bahasa Minang, tidur, sungkur, bangun nanti habis. Bukan hanya subuh yang ketinggalan, kadang-kadang sampai lewat zuhur. Benar nggak? Inilah asbab-asbab yang membuat tahun baru itu selain hanya mengikuti kebudayaan orang kafir, selain mengikuti kebudayaan bukan yang dari agama Islam, membawa kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, bisa fasik kita. Bukankah orang yang diharamkan masuk surga itu yang pertama? Kafirun, munafikun, fasikun, musyrikun. Benar Pak? Orang-orang yang mengandung ini Pak diharamkan masuk surganya Allah. Andai kata sedang berfoya-foya minum miras di malam tahun baru, benar gak? Merayakan tahun baru, bakar ayam, minum miras sampai mabuk, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil nyawanya. Fasik, mati ke dalam fasik. Maka ini harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Sekarang nih anak-anak kita Pak, dia lebih condong kehidupannya itu sudah keluar dari ajaran Islam. Kiblatnya sudah ke barat-baratan. Mereka lebih kenal pemain-pemain film Korea daripada Nabi Muhammad. Betul? Kadang-kadang anak kita coba tanya, kenalkah dia Abdurrahman bin Auf? Kenalkah dia Ibnu Sina dan lain sebagainya? Apakah kenal mereka Khalid bin Walid? Apakah kenal mereka dengan Umar bin Khattab dan lain sebagainya, sahabat-sahabat Nabi, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya, Salman Al-Farisi dan lain sebagainya? Tak tahu anak kita Pak. Sudah jauh sekali mereka itu Pak. Menganggap orang yang hidup datang ke masjid, pengajian,
kuno, ketinggalan zaman. Rajin sholat, enggak keren lagi. Datang ke masjid untuk sholat subuh, enggak keren lagi. Yang kerennya mana? Pergi ke klub malam, pergi ke tempat karaoke, bergitar, nyanyi, mabuk. Habis mabuk, hilang kesadaran, berzina. Mohon maaf, ya itu tadi bilang awal-awalnya ada melihat bulan yang indah, cantik, jelita, akhirnya tak datang bulan lagi anak kita. Inilah yang menjadi haram itu asbab dari itu. Makanya para ulama mengumpamakan kepada kita hati-hati dengan tipu dayanya orang muslim ini, Pak. Makanya selalu kita baca ayat kadang-kadang kan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan artinya itu, Pak. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi bagi orang-orang kafir ini tahun baru ini seperti sesembahan mereka. Mengagungkan tahun baru, bakar ayam mengharapkan asapnya itu membawa keberkahan dan lain sebagainya. Ya, tahun baru ngumpul-ngumpul, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, segala macam dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita antisipasi. Maka sampaikan kepada anak keluarga kita tahun baru jangan pergi kemana-mana. Habis isya tidur. Kalau mau datang silahkan datang ke pengajian majelis taklim. Lihat tabligh akbar. Supaya apa? Supaya menghindari diri mereka, membentengi diri mereka dari perbuatan yang sia-sia, keluar tengah malam keluyuran, Pak. Siapa yang jamin? Ada yang jamin? Ada yang jamin anak kita dibawa orang dengan walaupun dalihnya kata teman dan lain sebagainya? Tidak ada yang jamin, Pak. Maka sampaikan kepada keluarga kita, kembalilah kita bertakwa kepada Allah. Itulah makna dari esensi kita memperingati tahun baru ini dengan acara-acara tausiah seperti ini, Pak. Maka besok-besok ke depannya sampaikan ke keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, di mana pengurus-pengurus masjid, di malam tahun baru ayo sama-sama kita siarkan, kita buat pengajian besar-besaran di masjid, kita undang orang-orang kita yang Islam datang ke masjid, buat acara tabligh akbar, buat acara pengajian apapun itu namanya, supaya kita terhindar, Pak, dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kita kepada kefasikan. Itu yang paling penting. Jadi jangan apa, Pak? Jangan agama ini mengikuti zaman. Tidak boleh agama mengikuti zaman, Pak. Zaman itu yang harus menyesuaikan dengan agama. Karena agama itu pasti, apalagi agama Islam, ya, agama yang kita hakul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang sempurna ini, Islam ini, Pak, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Islam ini tak akan pernah ketinggalan zaman, karena sampai kapanpun Islam pasti akan sesuai relevan dengan zaman. Pasti. Yang membuat itu ialah kita kadang-kadang merasa Al-Quran ini bukanlah menjadi pedoman kita lagi. Nah, maknanya tahun baru ini kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, mengulang-ulang lagi mengingat-ingat kembali dosa-dosa yang kita yang lalu ke depan dengan harapan kita menjadi manusia yang lebih baik. Berharap sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita, sisa-sisa umur yang masih disematkan Allah ruh di dalam badan kita ini, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita undang anak-anak kita, Pak, paksa datang mereka ke masjid ini. Kita undang mereka untuk datang ke masjid ini supaya mereka apa? Mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, bertambah ilmu. Maka ada tidaknya 3 hal yang harus kita perhatikan dalam memperingati, ya, dengan jangan sampaikan nama yang lain lah, bukan memperingati tahun baru. Di malam pergantian tahun baru Masehi ini kita manfaatkan menjadi wadah, menjadi kesempatan untuk kita bermuhasabah kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita kuatkan iman kita kepada Allah. Kita perbanyak ilmu agama kita dengan datang ke masjid, ya, di majelis taklim, semakin bagus agama kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi ingat,
suatu saat engkau akan mati. Buatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi, Pak. Ya, kita undang anak kita kuatkan iman, kita tingkatkan ilmu agama kita, dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Undang mereka, betul-betul ajarkan mereka Al-Qur'an, Pak. Ini yang paling penting, Pak. Anak-anak sekarang ini, Pak, jujur aja sudah jauh, Pak. Dulu saya masih kecil masih merasakan kalau waktu-waktu maghrib pulang kita mengaji di rumah habis maghrib. Kalau tak mengaji, tadi kasih makan sama mak kita. Bukan mereka kejam, enggak. Tapi apa mereka bilang? Cukup aja kalian pandai mengaji. Maka dengan pandai mengaji kalian nanti bagus bacaan sholat kalian. Kalau bagus bacaan sholat kalian, penyembahan kalian kepada Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajar anak kita mengaji, Pak. Undang mereka datang mengaji di masjid. Kenapa? Anak-anak kita sekarang, Pak, lebih hafal dia lagu India, Pak, daripada mengaji, Pak. Ya, lebih hafal dia lagu-lagu bahasa Inggris daripada ayat Al-Qur'an. Disuruh baca Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad, Allahu, terbata-bata. Anak-anak kita sekarang lebih bangga dia dengan ucapan bahasa Inggris, what is your name, dan lain sebagainya. Ya, segala macam fasih di bahasa Inggrisnya. Tapi dia lupa bahwa bekal menghadap Allah itu nanti bacaan Al-Quran ini, Pak. Yang kita bawa juga bukan hanya sebagai tadarus Al-Quran ketika di senggang-senggang waktu kita, di waktu-waktu kita mengisi ibadah pada Allah, tapi di waktu sholat. Kalau sempat baca Al-Qurannya tak bagus, baca Al-Qurannya salah, Pak. Bayangkan mau jadi apa sholat anak keturunan kita, Pak. Kalau sudah sholat mereka tidak baik, jauh kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu kita dipesankan ayah emak kita pergi merantau, jauh-jauh merantau, jangan lupa ya satu aja sholat. Jangan lupa ya sholat. Jangan lupa ya sholat. Nah, inilah kesempatan kita di momen pergantian tahun ini datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu Allah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, dari mana engkau?" "Saya datang baru dari masjid, wahai Allah." "Apa yang kau lakukan di masjid?" "Saya di masjid melihat berkumpul dengan orang-orang yang memakmurkan masjid." "Apa yang dilakukan orang yang di masjid itu, wahai malaikat Jibril?" "Yang pertama, mereka menyembahmu, wahai Allah, memujimu, wahai Allah." "Mereka memujiku?" "Iya Allah." "Itulah hambaku, wahai Jibril. Mereka tidak pernah melihatku, tidak tahu bagaimana wujudnya Allah, tapi mereka masih datang ke masjid memuji, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masih melantunkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, paling datang lagi. Apa lagi yang dihadapkan mereka? Apa yang dihadapkan mereka lagi? Mereka memohon ampun pada Allah. Lalu yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa agar masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saksikan wahai malaikat, kami kata Allah, kami telah mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka pulang melangkahkan kaki ke rumahnya. Maka makmurkan masjid, kita beribadah, jadikan tahun baru pergantian ini sebagai taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita merenungi diri, bermuhasabah diri. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, itulah kami manusia fakir adab, fakir ilmu dan fakir ibadah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan malaikat Israel 70 kali datangi Israel yang punya urut. Mana yang kamu punya urut itu sudah ditentu ke umur. Fa ijaza ajaluhum ya ta'dulu saat berat takdir. Benar. Untuk apa dia nak datang-datang lagi munajat tak tahu kira-kira itu. Ya. Bantahannya. Ya, benar. Sebab mudah ditanya tambah buyan. Benar. Dan bertanyanya juga, kalau saya mau lanjut lagi Pak, dalam hadis itu, kalau kita mau kaji juga, kenapa Allah bertanya pada malaikat?
Bukankah Allah Maha tahu? Benar? Benar Pak? Kenapa Allah bertanya pada malaikat? Bukankah Allah Maha tahu? Sama pertanyaannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini bukanlah merubah takdir Allah yang tak bisa dirubah. Ya, mati itu kalau sudah saatnya mati, pasti akan mati. Tapi ada yang bisa dirubah dari kematian itu. Mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Inilah penegasan Allah menandakan datang itu bukan menandakan bahwa malaikat akan menyambut langsung, padahal kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Tapi seolah-olah ayat ini, hadis ini menandakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bermuhasabah diri, memperbaiki diri supaya kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu Pak jawabannya. Sama halnya dengan kenapa Allah bertanya, bukankah Allah Maha tahu? Berarti Allah tak tahu dong. Malaikat sedang dalam masjid. Itu bukan menafsirkannya Allah tak tahu, tapi Allah ingin bercerita kepada kita bahwa ada sebab-sebabnya kita mendapat ketakwaan itu kepada Allah. Itu Pak, ada sebab-sebabnya. Sama dengan itu tadi, kalau kita tidak diingatkan dengan hal-hal yang seperti itu, lalai kita. Jangankan diingatkan dalam keadaan sadar Pak, seperti ini duduk dan lain sebagainya. Dalam solat pun dikatakan fawailul lil musallin. Dalam solat saja celakalah orang-orang yang lalai dalam solatnya. Dalam solat pun kita lalai. Makanya peringatan hadis ini mengingatkan kepada kita bukan Allah itu tidak konsisten dengan perjanjian di Lauhul Mahfuz, tapi mengingatkan kepada kita bahwa kita bersiap-siaplah menuju ketakwaan kepada Allah, datang ke masjid, beribadah kepada Allah.